Ini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa TNI merupakan institusi militer negara yang mana di dalam tubuh institusi TNI ini memiliki prosedur dan tatanan hukum yang berbeda dengan institusi sipil lainnya. Dikarenakan TNI merupakan termasuk lingkungan militer, oleh karena itu TNI diberikan hak oleh negara untuk mengurusi perkara-perkara tindak pelanggaran hukum secara mandiri melalui peradilan militer dan pusat polisi militer TNI. Berhubungan dengan hal ini, baru-baru ini dikabarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan bahwa Kepala Basarnas yakni Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi Basarnas yakni Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap senilai 88 miliar rupiah lebih. Penetapan tersangka itu bermula dari adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Selasa 25 Juli 2023. Pada saat operasi tersebut, KPK berhasil menangkap 3 orang yang salah satunya adalah Letkol Afri Budi Cahyanto, sedangkan 2 orang lainnya yaitu Direktur Utama PT Interteknografika Sejati yakni Marilia dan Direktur Utama PT Kinda Abadi Utama yakni Roni Aidil. Adapun alasan KPK menangkap ketiga orang tersebut dikarenakan yang bersangkutan tengah melakukan serah terima uang yang diduga sebagai suap untuk diberikan kepada Kepala Basarnas yakni Marsikal Madya Henry Alfiandi. Dalam kasus ini KPK berhasil menyita uang senilai sekitar 5 miliar rupiah dalam operasi tersebut. Uang itu disebut sebagai commitment fee karena kedua perusahaan tersebut memenangkan tender pengadaan barang di lingkungan Basarnas. Setelah menahan 3 tersangka itu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati yakni Musunadi Gunawan. Pengumuman penetapan tersangka ini dilakukan langsung oleh Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak. Dalam hal ini Johanis Tanak menyatakan bahwa Marsikal Madya Henry Alfiandi diduga menerima suap atas pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Namun sayangnya dalam hal pengungkapan kasus ini pihak penyidik KPK lupa tidak berkoordinasi dengan Puspom TNI. Mengingat Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto masih berstatus aktif sebagai anggota TNI. Oleh karena itu menanggapi tidak dilibatkannya peran Puspom TNI dalam mengungkap kasus ini, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI yakni Laksamana Muda Kresno Buntoro mengatakan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit aktif militer tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini Laksamana Muda Kresno Buntoro mengaku menyesal lantaran KPK tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Puspom TNI dalam rangka mengungkap kasus ini. Di samping itu, Komandan Puspom TNI yakni Marsda Agung Handoko menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto oleh KPK telah menyalahi prosedur hukum. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Yang pada intinya kami, apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun personel TNI yang bermasalah, selalu ada punishment-nya tadi. Singkat cerita, akhirnya Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak meminta maaf atas kehilafan yang dilakukan oleh para bawahannya. Untuk saat ini kasus ini telah diserahkan sepenuhnya kepada Puspom TNI dengan harapan bahwa kedua anggota TNI tersebut diperiksa dan diadili di peradilan militer dengan seadil-adilnya. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan kasus ini? Semoga dalam hal ini Puspom TNI bisa menyelesaikan kasus ini secara transparan dan tegas.